Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Apa kabar semuanya? Masih jaga stamina ya? Mudah-mudahan sehat terus begitu. Nah, ini pasti di rumah sambil kita sengaja nih hadir, Realita TV kembali hadir menemani mungkin sambil yang lagi melockdownkan diri begitu ya, bisa menyimak Sarita ini. Dan kalau biasanya memang kita tahu ya kondisinya ini tengah panas ya. Semua panik, ada yang bingung, tapi ada juga yang eyal-eyalan begitu, terutama di medsos ini. Tetap saja ini masalah politik ya, dibahas-bahasan salah-salahan. Ini salahnya si A, salahnya si B begitu. Pokoknya panas lah ya. Jadi sengaja episode kali ini kita ingin suasananya lebih adem begitu. Jadi narasumbernya ini yang kita hadirkan juga adem kayak lantai musola ini. Assalamualaikum Ustadz Das Al-Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ada juga Umi Kamila Malik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pas ini Ustadz, karena kan semua lagi panik nih, ada menghadapi corona ini. Kalau saran Ustadz ini, biar tadi itu menenangkan, ini seperti apa begitu Ustadz? Ya, manusiawi ketika orang terancam jiwanya, panik. Manusiawi. Tapi kalau kita yang berakal sehat, apalagi orang beriman, panik itu bukan solusi. Sebaik yang kita lakukan adalah mawas diri atau mempersiapkan segala sesuatu yang bisa menyelamatkan jiwa. Karena panik tidak menyelesaikan masalah. Maka sebaiknya ketika terjadi seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah tabayun, check and recheck kepada sumber yang mengetahui persoalan ini. Sekarang saya lihat di medsos, ini zamannya medsos memang tidak bisa dinafikan. Banyak orang tiba-tiba jadi ahli kesehatan. Banyak yang orang tiba-tiba ahli di bidang virus. Padahal belum tentu benar secara klinik. Maka yang baik adalah kita mencari orang yang ahli di bidangnya. Lalu kita tahu apa sebenarnya masalah ini. Setelah itu kita antisipasi. Nah ini menarik ini Ustadz. Ya. Semua juga ingin mencari yang ahli, yang resmi, yang benar, yang nggak hoax lah istilahnya. Tapi kenyataannya nih terus terang ini gimana nih Ustadz di Indonesia ini, kesemua kan pastinya ingin keterangan resmi dari pemerintah kan. Nah, di situ mestinya setelah kejadian ini pemerintah membuka pusat informasi tentang corona ini. Mesti ada, bukan juru bicara, pusat informasi. Buka situsnya, bikin web, bikin Instagram supaya orang yang ingin mengetahui hal ini langsung ke pusat informasi itu. Mohon maaf saya harus berkata, justru banyak yang menilai seolah-olah negara tidak memberikan informasi yang benar. Kita melihat beberapa kasus pejabat ini ngomong ini, pejabat ini ngomong ini. Jadi kita kan bingung. Nah, sudah kita bingung, panik dengan corona, tambah lagi ketidakpastian. Ingat, salah satu sebab orang mau membayar duit banyak soal berita, kenapa? Karena dia ingin pasti. Ya, orang mengeluarkan duit sampai miliaran untuk mendapat berita. Kenapa? Karena berita itu memberikan kepastian. Tapi sayang, berita ini tidak didapati dari pemerintah, tidak punya pusat informasi. Mestinya ada pusat informasi yang menjadi sumber rujukan semua. Tidak ada kepastian juga begitu ya, bisa berubah-ubah informasinya. Bisa negatif, mungkin berapa hari kemudian seseorang ternyata positif begitu, betul. Seperti yang terjadi di atau banyaklah kasus sebentar katanya dari pemerintah sendirilah kadang-kadang ini, apalagi soal lockdown tidak lockdown yang pasti. Ya, saya tidak mau melihat dari perspektif negara dan politik. Saya melihat dari perspektif agama sebagai orang yang menekuni di bidang agama. Agama kan sudah jelas, terang benderang. Nabi menjelaskan, kalau engkau mengetahui sebuah wabah di suatu negeri, jangan kau datang dan jangan kau keluar dari situ. Inilah istilah kerennya lockdown. Nabi sudah tahu 1400 tahun yang lalu. Aturan Allah udah paling benar. Cuma kadang-kala kan kita ada pencitraan di dalamnya, ada kepentingan ekonomi di dalamnya, ada kepentingan politik di dalamnya. Padahal konstitusi sudah mengamanatkan kepada kita, negara hadir untuk melindungi jiwa dan raga
orang banyak. Negara ini hadir untuk melindungi rakyat Indonesia. Kalau tidak melindungi rakyat Indonesia, ngapain ada negara? Nah, disinilah pentingnya. Cuma kalau kita ngomong seperti ini, kita dibully, dianggaplah radikal, dianggap ini. Padahal ini keselamatan jiwa jauh lebih besar nilainya daripada ekonomi dan lain sebagainya. Ngapain saya punya duit 2 miliar kalau sudah mati hari ini? Ya? Atau orang-orang yang kita sayangi juga Ya. harus seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak perlu seperti itu, nggak perlu berlebihan lah lockdown tambah bikin panik. Karena toh malaikat maut itu sudah punya listnya katanya siapa yang akan dia ambil nyawanya, nggak bisa dinego. Jadi ngapain ribut, kita pasrah aja deh gitu. Saya teringat kisah Umar bin Khattab ketika ada wabah yang ada di tempat itu. Sahabat sudah ngotot mau masuk. Ya, Umar kata tidak. Lalu dikomplain sama sahabat yang lain. Ya Amirul Mukminin, presiden kalau sekarang. Ya Amirul Mukminin, ini kan takdir Allah. Umar memberi contoh. 2 lahan. 1 lahan subur, 1 lahan gersang. Kau punya sapi, mana yang kau mau masukkan ke dalam? Ya, kau mau masukkan ke dalam lahan gersang, itu juga keputusanmu, takdirmu. Kalau kau mau masukkan ke dalam yang lahan subur, itu juga takdirmu. Maka Umar mengambil, dia tidak masuk di situ, lalu dia kirim surat kepada Amirul Mukminin yang ada di tempat itu. Nah, ini biasa kita salah memahami, ya. Rasulullah kan sudah menginformasikan, ini wabah sudah jelas. Bahkan apa jelasnya? WHO, institusi yang jelas-jelas mengurusi kesehatan sedunia, mengatakan bahwa ini pandemi. Ini penyakit yang mengglobal dan bersamaan. Pandemi ini karena bersamaan dan global. Kalau dia global tidak bersamaan bisa diatasi. Hari ini dia sakit banyak di Indonesia kan, tenaga langsung ke Indonesia semua. Ternyata ada lagi di Singapura, tenaga lagi. Tapi kalau bersamaan kan bingung. Maka disebutkanlah pandemi. Karena solusinya WHO mengatakan sudah pandemi, maka WHO menyarankan itulah lockdown. Tapi kan negara bermacam-macam reaksinya. Jadi kita bisa memilih takdir kita ya Ustadz, apakah kita mau masuk ke yang gersang atau berpenyakit, ataukah kita ingin yang menyelamatkan diri begitu? Ya, betul. Ikhtiar kayak. Ikhtiar itu maksudnya. Ikhtiar itu. Jadi meskipun masalah nyawa ini kita juga harus ikhtiar pastinya ya, tidak Ya. bisa kemudian gegabah. Pasrah Pasrah begitu ya. Ada lagi contoh ikhtiar soal ini. Rasulullah lagi khutbah, tiba-tiba ada sahabat yang masuk sholat Jumat. Selesai sholat ditanya, di mana kau simpanan untamu? Di luar. Kau ndak ikat? Ndak, saya pasrah kepada Allah. Tidak, ikat dulu baru pasrah. Ya, ndak benar orang agama Islam hanya datang di masjid berdoa, minta dilindungi dari corona, tapi dia tidak menjaga kebersihan. Tidak, ada yang disebut sunnatullah. Sunnatullah itu ikuti aturan bagaimana menghindari corona ini. 1, hidup bersih. Dan Islam yang hidup bersih. Satu-satunya agama yang mengajarkan mandi junub itu hanya Islam. Yang mengajarkan wudhu setiap kali 5 kali sehari semalam. Minimal 5 kali semalam agama kita. Nah, kemudian dari segi syariah juga. Dari dulu sudah diajarkan perempuan itu tidak boleh bersentuhan sama bukan mahramnya. Kemudian menutup, bahkan orang Arab. Wallahu alam, saya baca juga di medsos, saya tidak tahu, saya belum cek and recheck. Ternyata di Eropa perempuan yang bercadar itu memakai muslimah itu jauh dari sentuhan corona. 1, karena dia tidak mau bersentuhan. Ya, 2, karena dia pakai cadar. Nah, itu otomatis cadar itulah yang sekarang kita dengan masker. Nah, akhirnya Allah melindungi. Ya. Ya, tapi begini Ustadz, tadi dikatakan kan agar kita ini mengikuti sudah ada hadisnya ya, jelas bahwa kalau ada wabah jangan masuk dan atau jangan keluar. Nah, itulah yang disebut isolasi. Isolasi, tapi itu kan perlu yang terjadi saat ini di negara kita sendiri kan yang masih masuk, bahkan dari Cina pun masih masuk. Wallah, itu bukan kewenangan saya. Saya sih berharap dilakukan lockdown, harapan saya, tapi tentu pemerintah punya pertimbangan lain ya. Kalau saya maunya seperti itu. 1, sumbernya ada hadis menurut agama, ada jelas. Yang kedua, sudah ada contoh di dunia ini bagaimana Cina cepat melakukan hal itu, bagaimana negara-negara Eropa pun melakukan hal itu. Nah, negara tetangga kita yang sesama serumpun Melayu, Malaysia pun melakukan itu. Nah, tentu pemerintah punya pertimbangan, saya tidak tahu apa. Tapi itu prihatin loh Sarita. Ya. Kenapa ini? Prihatin itu. Artinya
kita harus lihat negara lain udah bisa mengambil sikap tidak menerima warga negara lain dulu, tidak ya tadi tuh tidak keluar dan tidak masuk. Sementara kita lihat di negara kita masih ada yang memberikan kesempatan untuk masuk. Itu keprihatinan. Apalagi lebih prihatin lagi kita harus mengurung diri di rumah, Ya, sementara ya. yang lainnya malah Dan masuk. semua- Kadang-kadang dari negara yang epicentrum ya. Ya, sebenarnya. dan semua kebijakan atau semua keputusan yang diambil kan kalau yang namanya sudah urusan penyakit dan kemanusiaan itu kan sebenarnya spontan, nggak mesti mikir, nggak mesti ini. Kalau untuk kemanusiaan ya kan, Ya, Ustaz? maksudnya Nah, darurat. darurat, iya. Mbak, saya bukan ahli kesehatan, tapi logika saya jalan. Nah itu maksud Gini. saya. Kalau kita lockdown, nggak boleh keluar masuk. Anggap aja nggak boleh keluar masuk. Langkah selanjutnya, orang yang ada di rumah diisolasi 14 hari. Timbul pertanyaan, kenapa 14 hari? Saya bukan ahli medik, tapi saya baca data bahwa 14 hari itulah Masa masa inkubasi. inkubasinya ini virus. Nah, berarti orang tidak ada masuk, orang tidak ada keluar. Maka yang di dalam rumah ini kita tidak boleh keluar semua. 14 hari Jadi kurung. ketahuan 14 supaya ketahuan. hari. Kemudian langkah berikutnya selama 14 hari ini pemerintah melakukan penyemprotan Disinfektan. Ya, antinya itu, antivirus itu, apa bukan anti, yang membersihkan virus-virus itu. Kalau kita cuma disuruh tinggal di rumah, tapi tidak dilakukan penyemprotan, kemudian orang keluar masuk, kan tidak ditahu kapan berakhirnya ini virus. Kalau tidak ada yang masuk, minimal 14 hari, maka kita akan ketahuan. Yang sakit bisa langsung ditangani Ya, begitu ya. coba, misal, saya menganalogikan begini. Virus ini mencari inang, mencari rumah pada manusia. Kalau manusia tidak ada berkeliaran di jalan, dia akan mati sendiri karena dia tidak dapat tempat. Tapi kalau semua orang keluar rumah, maka satu aja, maka dia dapat tempat. Ibaratnya ada api, tapi dia tidak ada yang dia makan. Tapi kalau orang keluar semua, keluar masuk dari negara, baik dari luar negara maupun yang di dalam negara kita sendiri, keluar semua, maka apa yang terjadi? Ibaratnya api tersedia kayu kering, api tersedia kertas, api tersedia batu. Jadi ada yang dia bakar. Tapi kalau semua orang mengunci diri, mengisolasi, betul ada api, tapi tidak ada yang dia bakar. Maka itu api akan padam dengan sendirinya. Memutus mata rantai begitu ya. Nah, yang memprihatinkan lagi nih Ustadz, di tengah situasi yang seperti ini begitu ya, masih banyak aja ini yang hoax begitu ya. Ini kadang-kadang hoaxnya itu bisa dari mana saja ya kemarin. Makanya solusinya tadi itu awal pembicaraan kita harus punya pusat informasi. Supaya orang Yang punya pasti merujuk, ya, Ustadz, supaya ya. ada orang punya rujukan. Jadi pemerintah pada saat itu, juru bicara presiden misalnya, atau Kominfo yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatasi informasi yang ada beredar, mengumumkan bahwa warga negara ingin mendapati berita akurat, ini pusat informasi. Ya, Menkominfo juga belum dilibatkan ini tampaknya akhirnya ya. Semuanya yang pusat ke Menkes berkeliaran. itu. Bayangkan kadang-kala gambar beda, narasinya beda, video. Jadi kita jadi bingung, tambah bingung kita. Instruksinya pun itu- beda-beda. Ada yang bilang virus itu 3 hari udah mati. Ada yang bilang Nggak apa-apa, nggak bisa Nggak- dibenda mati, nggak, macam-macam lah. macam-macam. Malah ada yang ngomong bahwa dia akan mati sendiri. Sembuh sendiri. Ya tadi itu mungkin pasrah tadi itu ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi, nanti akan tanya dengan Ustadz ini bagaimana sih hukumnya, karena kan masih ada tuh yang menggelar doa bersama supaya dilindungi dari corona di masjid-masjid begitu ya. Memang maksudnya baik ya, tapi kan justru itu bikin penularan. Nah itu nanti juga sholat Jumat bagaimana, nanti kita tanya deh macam hukum juga nanti kalau misalnya bagaimana hukumnya ketika korban corona ini meninggal, seperti apa perlakuannya. Kita akan bahas sesaat lagi.